Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rokib dengan NIM 1111935 dari Universitas Dian Nusantara, jurusan S1 Manajemen. Saya akan mempresentasikan penyelesaian permasalahan kredit bank pada mata kuliah Manajemen Bank dengan dosen pengampu Ibu Weni Destri Febrian. Oke, langsung saja. Pertama ialah latar belakang. Perkembangan ekonomi secara pesat sangat berpengaruh pada perekonomian masyarakat. Untuk mencukupi kebutuhan ekonomi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usaha, tentunya kegiatan usaha dilakukan masyarakat sangat membutuhkan modal. Modal tersebut terbagi menjadi dua, yaitu modal pribadi dan modal pihak lain. Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Junto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Menurut Abdul Qadir Muhammad, pemberian kredit dituangkan dalam suatu perjanjian kredit di mana pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak lain itu wajib memenuhi tuntutan itu, dan sebaliknya. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi ketuntutan tersebut debitur. Sesuatu yang dituntut disebut prestasi. Prestasi ialah sesuatu yang dituntut oleh kreditur terhadap debitur, atau sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur terhadap kreditur. Setiap penyaluran kredit oleh bank tentu mengandung resiko, karena adanya keterbatasan kemampuan manusia dalam memprediksi masa yang akan datang. Oleh sebab itu, bank harus merencanakan sedemikian rupa dan berusaha untuk menekan munculnya resiko kredit bermasalah. Maka bank harus mempunyai atau mampu memiliki kelayakan dari debitur serta perlu adanya pengelolaan dan pengawasan, sehingga keseimbangan bank atau usaha bank tetap terjaga. Selanjutnya, pengertian kredit bermasalah. Menurut Rifai, pengertian kredit bermasalah ialah kredit yang sejak jatuh tempo tidak dapat dilunasi oleh debitur sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian. Menurut Ambarshita, kredit bermasalah ialah keadaan di mana nasabah sudah tidak dapat atau tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya pada bank, seperti yang telah diperjanjikan. Selanjutnya, penyebab kredit bermasalah. Menurut Sunindyo dan Wijayanti, penyebab kredit bermasalah yaitu ada 3. Pertama ialah adanya kelemahan sisi intern dari pihak debitur yang disebabkan oleh tidak ada itikat baik dari pihak debitur. Kedua, kelemahan sisi intern dari pihak bank yang disebabkan oleh tidak adanya itikat baik dari pihak bank yang mementingkan untuk kepentingan pribadi. Ketiga, kelemahan dari pihak ekstern yang disebabkan terjadinya bencana alam yang tak terduga, menyebabkan terjadinya kerugian, serta adanya krisis moneter yang mengakibatkan terjadinya inflasi yang mempengaruhi usaha debitur. Selanjutnya ialah contoh kasus dari penyelesaian permasalahan kredit bank. Dari penyelesaian kredit bank, kredit bermasalah merupakan risiko yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup suatu bank. Karena apabila risiko ini tidak dapat teratasi dengan baik, maka akan mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan terhadap bank tersebut. Sebagai contoh, Bank Nagari Cabang Utama Padang. Kredit bermasalah pada Bank Nagari Cabang Utama Padang dibagi berdasarkan penetapan kualitas kredit sebagai berikut. Pertama ialah dalam perhatian khusus, yaitu kredit yang terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga yang melampaui 90 hari dari waktu yang telah disepakati. Kedua, kredit kurang lancar, yaitu kredit yang terdapat tunggakan pembayaran pokok dan melampaui 120 hari dari waktu yang telah disepakati. Ketiga, diragukan, yaitu kredit yang terdapat tunggakan pembayaran pinjaman baik pokok atau bunga yang melampaui 180 hari yang telah disepakati. Keempat, kredit macet, yaitu kredit yang terdapat tunggakan pembayaran pokok. Kredit macet yaitu pembayaran atau kredit yang terdapat tunggakan pembayaran pokok ataupun bunga di atas 180 hari dari waktu yang telah disepakati. Berdasarkan dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kredit bermasalah pada tahun 2014 lebih rendah karena jumlah kredit yang dicairkan sebesar 3.674 triliun. Terdapat 2,16% kredit bermasalah setara dengan 79,38 triliun yang bisa dilihat pada tabel berikut. Pada tahun 2015, kredit yang dicairkan meningkat sebesar 4.057 triliun dan terjadi peningkatan pada kredit bermasalah sebesar 2,49%, setara dengan 1.100
9,93 triliun. Sedangkan pada tahun 2016, tingkat pencairan kredit terus meningkat sebesar 4.377 triliun dengan jumlah kredit bermasalah sebesar 2,93%, setara dengan 128,13 triliun pada tahun 2017. Tingkat pencairan kredit menurun dibandingkan tahun 2016, yaitu sebesar 4.308 triliun. Namun, tingkat kredit bermasalah pada tahun 2017 lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yaitu 3,16%, setara dengan 135,99 triliun. Kredit bermasalah ini disebabkan oleh faktor eksternal. Selanjutnya ialah upaya penanganan kredit bermasalah oleh Bank Nagari Cabang Utama Padang. Upaya penanganan kredit bermasalah pertama ialah debitur dalam kategori kredit perhatian khusus, dilakukan melalui telepon atau SMS agar nasabah segera memenuhi kewajibannya supaya tidak terkena denda dan tidak membengkaknya hutang. Kedua ialah debitur dalam kategori kredit kurang lancar, akan diberikan surat peringatan pertama atau SP1 kepada debitur. Tiga ialah debitur dalam kategori kredit diragukan, akan diberikan surat peringatan kedua atau SP2 kepada debitur. Ketiga ialah debitur dalam kategori kredit macet, akan diberikan surat peringatan terakhir atau SP3 kepada debitur. Kelima, jika dikeluarkannya SP3 debitur tidak ditanggapi, maka pihak bank akan melakukan pelelangan atau penarikan barang agunan. Barang agunan akan ditarik dan dilelang untuk pelunasan hutang debitur, dan biayanya akan dibayarkan kepada yang sudah dipinjamkan tersebut. Apabila dana yang dilelang berlebih, akan dikembalikan kepada debitur. Kesimpulannya ialah, kredit bermasalah pada Bank Nagari Cabang Utama Padang terdiri dari kredit butuh perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Penyebab terjadinya kredit bermasalah pada Bank Nagari yaitu adanya faktor eksternal di mana nasabah tidak mampu membayar kembali pinjaman dari bank. Penanganan kredit bermasalah dilakukan dengan cara memberikan surat peringatan sesuai dengan tingkat permasalahan kredit. Dengan melakukan pendekatan kepada nasabah, surat peringatan pertama, surat peringatan kedua sampai dengan SP ketiga, apabila pihak nasabah tetap tidak membayar kewajibannya, maka akan dilakukan penarikan barang agunan kredit untuk dilakukan pelelangan. Dilelang untuk pelunasan hutang debitur dan biaya yang ditimbulkan. Apabila dana tersebut berlebih, maka dana tersebut akan dikembalikan pada debitur. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.